Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi nih di channel Mang Dragon TV bersama saya Sirian Sugondrong, YouTuber yang belum terkenal ya. Di channel Mang Dragon TV ini muka saya jarang tampil. Kenapa? Karena ada beberapa urusan ya, sehingga saya tidak bisa tidak bisa ikut campur lagi nih di Mang Dragon. Kebetulan sekarang sudah selesai urusannya, jadi saya bisa nimbrung lagi di Mang Dragon TV ya. Nah, hari ini kita seperti biasa ya berada di lapak susunya Mang Dragon ya. Seperti biasa, ada apa? Berarti ada yang sedang hangat diperbincangkan oleh netizen ya. Apa itu, nanti kita akan bahas bersama salah satu konsumen susu nih ya. Konsumen susu tapi melina teh anjing ya. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau berterima kasih terlebih dahulu kepada Mang Dragon Milk nih ya, Mang Dragon Milk, dan juga Dimsum 1402, dan juga ini nasi goreng Mang Dragon juga ya, yang sudah meminjamkan tempatnya untuk pembuatan video Orasu ini ya. Dan juga saya terima kasih untuk Northpeak nih ya, Northpeak nih. Kalau misalkan dulur-dulur Mang Dragon TV ingin membeli sendal ya, sendal bingung ya beli sendal orang di mananya nu halus, tah langsung saja di northpeak.id. Iya, contoh sendal. Nah, yang di northpeak.id langsung saja cari di IG-nya northpeak.id. Pokoknya mah sendal-sendalna sarae pisan, pokoknya mah modern, jeung di awet lah. Pokoknya mah jang budak ngora, jang kolot, yang budak leutik awewe lalaki kabeh aya di dinya. Pokoknya namanya sekali lagi langsung di follow IG-nya atau di lihat IG-nya di @northpeak.id ya. Nah, kita langsung masuk pembahasan ini ya. Sedang ada apa yang sedang hangat diramai yang sedang hangat diperbincangkan oleh netizen ya. Salah satunya itu kemarin ada apa? Ada apa ya? Kemarin itu yang hangat itu ya pawang hujan. Nah, ini ya. Jadi kemarin memang sejarah nih ya, Indonesia mengadakan salah satu event yang besar ya, yaitu MotoGP ya, sangat besar ya. MotoGP yang ada di Mandalika di Lombok ya. Nah, cuman bukan itu yang hangat diperbincangkannya ya, yang bukan keindahan Lombok tersisihkan oleh siapa itu perempuan? Ibu Rara. Nah, ini dia yang akan kita bahas nih, adalah pawang hujan ya. Karena memang ini jadi perdebatan dari netizen ya. Antara yang percaya dengan adanya pawang hujan dan juga yang tidak percaya akan akan pekerjaannya pawang hujan gitu. Tapi sebelum kita membahas, kita kenalan dulu guys. Belum kenalan ternyata, lupain dengan siapa? Babe Suhadi. Babe Suhadi ya. Babe Suhadi ini sebetulnya kebetulan beliau ini beli susu ke sini. Jadi kebetulan juga karena kemarin sedang hangat perbincangan pawang hujan. Jadi kita langsung saja ajak ngobrol. Nah, nih. Kenapa saya ngajak ngobrol Pak Babe? Pak Babe tengenahan Bapak Suhadi. Karena bagaimana ceritanya Pak Adi? Jadi Pak Suhadi ini pernah terjun langsung gitu atau seperti apa? Kebetulan waktu itu berapa tahun ke belakang saya pernah ada di circle itu. Pernah ada di circle itu. Saya pernah ikut acara sama anak-anak Karang Taruna, membuat acara yang cukup lumayan besar lah buat anak-anak Karang Taruna pada umumnya. Ya. Dengan salah satu brand rokok ternama di Indonesia. Iyalah Inta. Terus. Nah, dan jadi perdebatan itu, acara itu diadakan pas musim hujan. Sedangkan kalau acara besar di musim hujan pasti kosong lah. Ya. Kurang pendatang. Betul. Dan pihak dari brand yang mencoba ngobrol sama anak-anak, bisa nggak ada tuh sarang hujan. Nah, disarang. Ya, saya cari-cari dan ada satu sesepuh di belakang yang bisa di daerah ya. Bisa dia bisa. Ya, kita badami, kita ngobrol. Dia oke, saya bersedia untuk menjadi mediator, salah satu mediator. Penanggung jawab lah. Oh, penanggung jawab. Oh iya. Jadi mungkin dari kepanitiaan yang bertanggung jawab itu Bapak Suhadi, bukan bapaknya Suhadi tapi Pak Suhadinya itu. Ya, saya disundrung ke cek mah. Saya tidak bertanggung jawab untuk hal itu. Saya menjaga stand waktu itu. Saya disundrungkan
ke jalur itu ya udah lah ada daripada acaranya rusak gitu kan. Betul. Jadi kajebak itu nama gitu. Kajebak. Kajebak ya. Ah nih, berarti Pak Diki ini berarti termasuk kepada golongan orang-orang yang percaya akan adanya pawang hujan. Kalau misalnya percaya tidak percaya, bisa dikatakan saya percaya karena saya pernah mengalaminya. Pernah mengalami ya. Dan saya melihat dengan jelas, bahkan saksinya juga banyak. Sampai waktu itu pembina dari pihak Jarum sendiri minta lagi untuk acara-acara yang berikutnya di tempatnya yang lain-lainnya. Saya nggak bisa, saya tidak berkenan dan saya tidak tahu gimana caranya. Ya. Dan kebetulan waktu itu saya cuman melihat situasi aja, kalau ini udah mulai mau hujan besar, awan itu udah mulai gelap, udah tau lah kalau misalnya ciri-ciri mau hujan besar kayak gimana. Awannya udah gelap, udah mulai cukcak gitu sudah. Cukcak. Gerimis mengundang bukan gerimis lagi, udah paradag lah turunnya juga. Ya saya lari ke pawang yang di belakang, ya bukan pawang yang sesepuh di belakang. Ini gimana? Ya udah saya bawa ini, sok di sana. Saya di sini, saya jaga di sini. Ya saya berdoa di tempat saya, kamu berdoa di lapangan. Ya saya bukan berdoa, ya saya ya menjaga aja gitu. Dan alhamdulillah mau percaya nggak percaya dan semuanya juga ya kagum gitu. Berarti bisa dibilang sukses gitulah ya. Alhamdulillah waktu itu acara sukses. Nah, dari yang saya ingin tanyakan tuh cara kerjanya itu seperti apa nih? Sepaham saya ya, ini sepaham saya. Pawang hujan itu bukan menahan hujan. Bukan menahan, tapi mengalihkan hujan. Oh, jadi si awan yang hitam yang membawa air itu jadi air dialihkan ke tempat yang lebih jauh, di tempat ada acara. Ya bukan hujan terus ditahan, bukan begitu. Sepaham saya. Hujan itu udah mau datang ya, udah mulai. Awan itu kan kelihatan, awan yang bawa air hujan itu kelihatan. Awan hitam itu kelihatan. Nah, ya dipindahin, kalau dipindahin, Jackson nama dikebang lah. Dikebang. Kalau ditulis alit. Dengan ada tata caranya tersendiri ya, bukan. Yang mungkin kalau yang dilihat rame-rame itu di IG yang siapa? Ibu Rara. Ibu Rara itu kan pakai sajen. mangkuk. Oh, itu. Ya. Singing bowl, lain singing bowl. Namanya nanti. Lah pokoknya nama. Yang mangkuk yang dimainin itu kan, yang kayak gini kan. Eta. Gitu. Ini mau ada dimsum. Tuhan. Kesian atuh. Terus? Mungkin caranya itu banyak. Caranya itu berbeda-beda. Kalau ada orang-orang kampung ya, bukan kampung gitu. Di daerah-daerah pedesaan kalau ada yang mau nikahan, biasanya itu sih pengantin perempuan kalau udah cangcut. Cangcutna kanu kentengnya. Itu udah umum, udah klasik gitu. Tapi itu memang ada. Atau hanya sebatas guyonan semata itu kan untuk saat ini jadi guyonan gitu. Ame teh hujan alungkeun cangcut keluar. Apa atau memang betul ada itu? Iya kan itu guyon. Kalau kata orang-orang saya itu guyonan. Karena ini udah beda zaman. Betul. Udah beda zaman. Itu kan udah zaman kapan gitu. Udah beda zaman. Jangan kan itu pawang hujan aja. Ya apa nggak ada. Nggak bisa. Kalau kata Om Deddy Mas, sebenarnya kalau misalnya ada pawang hujan, ya harus ada juga pawang gempa. Kata Bapak Deddy Kompuser itu ya, saya lihat di podcastnya. Iya. Bukan podcast itu mah lebih ke snapgram IG. Oh, snapgram IG itu. Oh, saya lihat di IG. Yang kata Deddy Kompuser ya bilangnya kayak gitu. Tapi ya, kalau saya yang lihat dan saya yang mengalaminya, mau saya nggak percaya, udah kealaman. Saya pengalaman. Iya. Terus untuk sarana dan prasarana nih kan beda-beda ya, kayak kemarin Ibu Rara itu pakai apa ya namanya singing bowl gitu. Kalau apa sih namanya itu teh lupa lagi pokoknya namanya itu warna emasnya gitu. Nah itu teh beda-beda atau memang ada SOP tersendiri tuh untuk si pawang hujannya itu? Atau beda-beda? Yang pernah saya dengar itu beda pawang, beda cara. Beda pawang, beda cara. Kalau kita sudah beda guru, beda ilmu. Beda. Walaupun tujuannya sama untuk menghilangkan, bukan menghilangkan, menahan hujan, mengalihkan hujan, tapi beda.
ada yang si dukunnya, bukan si dukun, si pawangnya itu nggak boleh kencing sampai acara beres. Nggak boleh berhubungan intim. Ada juga. Terus ada yang apa itu bulara itu pakai cawang itu ya, itu. Kalau saya kemarin mah cuman saya disuruh nyenget menyan. Nyenget menyan. Waktu itu kebetulan yang harusnya jaga stand itu, yang harusnya jaga di TKP itu ada. Kebetulan dia lagi nggak ada, lagi keluar. Jadi saya yang harus menjalankan hal itu. Saya nyenget menyan gitu di acara itu. Nyenget menyan. Nah, jadi sebetulnya saya itu termasuk orang-orang yang memang percaya tidak percaya. Nah, karena apa? Karena yang pertama, kenapa saya percaya? Karena pada saat Pak Diki menjadi penanggung jawabnya pada saat itu, saya ayah jadi panitia gitu, dan saya juga menyaksikan. Memang pada saat itu awan teh geus mendungnya, geus ngagayot gitu cek bahasa Sunda nama, tapi henteu hujan teh gitu. Sampaikan ke acara beres, dan itu nya wallahu alam itu apakah memang itu karena media dari sesepuh tadinya atau memang qadarullah gitu nya, tak apa gitu tak. Sekarang mah lebih amannya itu pakai bahasa qadarullah itu. Qadarullah-nya semuanya udah berdoa bisa-bisaan, udah berdoa nggak bisa-bisaan ya. Mungkin Allah sayang sama anak-anak. Mungkin ya saya nyelamatkan barudak ya senama gitu ya. Dan juga mungkin salah satu doanya, salah satu dikabulkan doa oleh Allah, merenya oleh Tuhan kitanya, maksudnya oke lah untuk orang-orang yang tidak percayanya, mangga gitunya, tidak percaya. Tidak apa-apa. Itu mah orang mah, dan mereka pun tidak memaksa untuk kalian percaya gitu, tapi nu jelas mah mereka membuktikan dengan apa yang telah mereka perbuatnya. Tapi yang saya bikin lucu kemarin yang nonton di podcast Om Deddy, ya. Si Ibu Rara ini, dia tuh bilang seperti ini, bahwa langit itu punya saya. Langit itu punya saya, dan di atas langit itu ada AC yang sangat besar dan remote-nya ada di saya. Itu entah memang dia itu memang perumpamaan atau memang halu gitu. Karena ya, tapi beberapa kali dia bilang bahwa di langit itu ada AC yang cukup besar gitu. Nah, menurut Pak Diki nih atau Bapak atau dang ora kenenya sama, tapi yang dianggap bapak-bapak dah baru. Dari Kang Diki nih sebenarnya apa yang diucapkan oleh Ibu Rara ini kumaha sih, maksudnya di atas langit itu ada AC yang besar, lalu si remote-nya ada dipegang oleh Rara, itu seperti apa? Apakah memang perumpamaan atau memang sebetulnya seperti itu? Itu perumpamaan. Perumpamaan ya. Kalau sebetulnya seperti itu, tak suka. Tapi kalau misalkan itu perumpamaan, berarti AC-nya itu remote-nya banyak dong. Iya, karena pawang hujan bukan satu. Iya, berarti remote-nya banyak, berarti bisa perebut tah. Misalkan bisa perebutnya, misalkan pawang nu ieu hayang hujan, pawang nu ieu. Pawang radio hayang hujan ka belah ditu. Kumaha kajadianna? Karunya tah. Nu saha nu karunya? Si awan. Karunya awan anjing ieu aing kasang ngilur. Aing kudu ka mana? Meureun aya kitu carana mah kuat-kuat baterainya. Kan remote kuat baterai. Bener tah. Berarti baterainya mun aya nu eleh berarti baterainya lobet. Ya gitu. Dan itu memang cukup menariknya. Jadi nu disorot nate bukannya apa ya namanya teh kebanggaan bahwa Indonesia bisa menyelenggarakan event MotoGP gitu kan. Itu lain eta nu diangkat nate kalakah hujan gitu ya. Jadi keindahan Mandalika itu tersingkirkan oleh pawang hujan. Pawang hujan. Jadi enggak, saya cek orang mah kudu ngayakeun MotoGP. Sirkuit yang harus steril, tidak ada orang lain selain kru. Aya. Pawang hujan, nu lelempangan. Ya, tapi dah tau kejadiannya benar, kenyataannya gitu. Ya. Di mana main nanggeus lelempangan, di mana main nanggeus turun ka lapangan lintasan. Hujannya raat. Benar. Dan hujan dan lancar, acara lancar sampai beres dan sampai trending. Dan sampai diakui oleh MotoGP, Cok. Itu yang saya heran, sampai MotoGP sendiri pun bahwa bikin caption it's worknya gitu lah namanya, itu bekerja gitu. Itu mah anjing edan tuh. Nah, ini untuk bayaran ya, bayarnya. Ibu Rara kemarin di podcast Om Deddy bilang bahwa bayarannya itu sehari 5 juta anjing. Sapoe 5 juta ya. Tapi di IG-nya mun teu salah mah ya dia teh bilang 2 digit katanya di IG-nya. Mungkin 2 digit itu
keseluruhan dari awal dia jadi pawang sampai terakhir meren jadi 2 digit merennya. Tapi dia bilang di podcast sehari 5 juta. Nah, itu masuk akal? Itu memang standarnya segitu atau memang karena Ibu Rara ini sudah malang melintang namanya gitu? Terus yang saya baca emang dia itu yang bawa Ibu Rara itu Bapak Erick Thohir. Bapak Erick Thohir, menteri. Katanya. Ya. Bapak Menteri yang bawa Ibu Rara itu. Ya mungkin untuk harga sendiri yang mungkin segitu, mungkin tidak. Tapi yang kemarin kita Nah, yang di sini nih. itu sesuai karidoan barudak itu. Nah, itu tidak ada anggaran. Oh, tidak ada anggarannya. Itu tidak masuk ke anggaran. Mungkin ketambah merenya ada masih kene orang daerah. Kanyahnya itu arti mah. kalau ke barudak mah. Sehingga memang ya itulah. Tapi maksudnya standar merenya bagi event segitu, event sebesar itu dengan harga sekian juta mah mungkin masuk akalnya. Enggak. Eventnya bukan event kecil. Jadi sehari 5 juta itu kurang. Bisa dikatakan kurang. Hitung aja harga tiketnya sabaraha itu. Sabaraha harga tiketnya sabaraha euy? Senyawa saya anu paling murah ge 10 juta. Tiket Mandalika anjing. Ayeuna kan banyak dibayar 5 juta aja. Sehari 5 juta. Ya. Tasupnya. Ya, jadi tolong nih kepada Bapak Erick Thohir nih. Taekeun eta harga pol. Nah, berbicara biaya otomatis ada sesuatu yang memang maksudnya teh pantas untuk dibayar. Contoh misalkan tenaga kan, ya. Itu termasuk jasa. Nah, ya. Untuk energinya sendiri nih Pak Dikinya, kemarin Kang Diki kemarin pada saat di sini memang mengeluarkan energi yang intinya bisa nyeun capek gitu atau kumaha sebenarnya? Saya mah kan di barangan kutip sih kali teh. Jadinya saat we. Penting tuh hujan gitu. Tapi kalau tidak itu, kalau misalkan pawang nu aslina ya pawang nu aslina, dia mengeluarkan energi gitu sih, lebihkan capek atau mungkinan adanya. Karena memang ada yang dikorbankan juga nya. Ada dikorbankan lah. Antaranya waktunya, fokus, ya. Fokusnya, fokusnya yang dikorbankan itu. Siga syaratna nggak boleh kencing, tadi kan meureun anjing sapoean teh dianahan ngompol kumaha cenah teh nya. Ya kan beda guru beda ilmu teh. Beda ilmu. Aya anu kitu, aya anu bagian ngajagaan dupa. Nyoh aya ngajaga ieu teu meunang pareum yokna. Aya ngajaga lilinnya beda cerita. Oh, beda cerita ngajaga lilin ada cerita. Tapi make lilin teu. Henteu. Oh, henteu make dupa unggul. Make dupa. Aya nama lilin geus tusuk. Lilin geus. Aya nama pragmatik ngusungna. Pasti apal lah. Aing tak ngerti aing pragmatik naon anjing. Jadi memang intinya mah menurut Kang Diki yang sudah mengalami itu harga segitu kurang merenya. Kurang. Untuk event sebesar itu nya. Untuk event sebesar itu kurang. Persentasenya hitungna di tiket lah. Iya. Kalau misalnya eta biayana gede-gedean, tapi kan lain kayak tahu ka daerah oge kan lebih edan penghasilan. Iya, betul. Nah, penerbangan edan-edanan. Penyeberangan edan-edanan. Benar. Tempat makan. Iya. Bohong nama tukang merchandise oge bebenangan gede. Benar. Paling kecil lah. Mungkin itu aya WC. Aya WC-nya. WC-na buat tinggal mana ya? Iya, mungkin itu aya WC anu siga di acara-acara musik gitu, anu 2.000 sekali ngompol. Sawae 50.000 sekali ngompol. Moal mata semaka ya. Sikihan anu ngajagaan. Sikihan ya. Nah, terus ini nih yang unik ya, yang unik menurut saya nih. Memang kalau zaman dulu si pawang hujan ini memang diakui ya oleh zaman dulu oleh bangsa kita sendiri, oleh bangsa Indonesia sendiri. Namun mungkin karena kecanggihan teknologi ya di zaman sekarang, di era globalisasi ini, banyak orang-orang di Indonesia yang tidak percaya akan pawang hujan ini. Nah, tapi justru orang luar sendiri ya, orang luar negeri ini, mereka malah mengapresiasi dan bisa mengapresiasi
penghujan ini. Nah, bagaimana nih menurut Pak Diki nih ya sebagai yang pernah mengalami itu gitu ta? Ini bukan salah satu kebanggaan ya. Mungkin ada beberapa pihak yang tidak bisa menerima. Nah, Kalau saya berbicara, kenapa harus dibanggakan gitu? Apa tuh? Kemusyrikan ini. Kemusyrikan. Untuk beberapa orang yang tidak bisa menerima. Ya. Tapi ini Indonesia, Bung. Welcome to Indonesia. Ini Indonesia. Ya. Ini Indonesia. Jadi gimana ya? Ya mereka ya pasti bukan heran, bukan aneh gitu. Kalau cek Sunda mah edan aya negara siga gitu. Batur mengalihkan hujan teh cenah make metode ilmiah, pakai penyiraman garam, pakai pemecah awan, tapi di orang mah make penil siga gitu diputer-puter. Gitu sabari gogorowokan tapi raat gitu. Iya. Mungkin banyak ya. Untuk orang-orang zaman sekarang, untuk orang-orang yang modern ya, untuk orang modern, mereka tidak percaya. Wah, tidak percaya. Oh, iya nggak beberes deh. Mereka tidak percaya gitu. Saya bukan membela kepercayaan, saya bukan kurang percaya, lain gitu oke nya, tapi baheula oge tentara-tentara Indonesia teboga nanaon boga bang buruncing. Benar. Di daerah tapi kan topat aja nu ada daerah Pici Indonesia mah di daerah kurang ngarojok ditukang itu kubang guru kita asup akal kan. Benar. Itu mah geus make daerah. Bedil. Goreng-goreng mah gepel nu buleud atuh itu. Da aing masih kena make bang buluncing. Tapi bisa menang. Terus kabar kemarin yang saya lihat dari IG ya. Tentang kedutaan besar Belanda itu memberikan pusaka-pusaka. Oh, zaman barang pusaka yang dibawa dari Indonesia ke negaranya dan dibalikan lagi. Ada beberapa yang dibawa dari tanah Pajajaran ya. Ada beberapa dari tanah Pajajaran yang dibawa ke sana ke Belanda. Deuingnya dipakai naon nama di Belanda gitu. Ada barang nama di situ tapi kan tempat nama di dia gitu. Soal fungsi atau tidaknya saya tidak paham. Tapi kunaon mau dibikin dari ka urang gitu. Iya. Mungkin ada sesuatu di sana. Ya, itulah mungkin ya. Gitu. Lautan Belanda gitu bisa nembus gitu eta ka benteng Amsterdam sakituna gitu. Ya, itu udah benteng euy bentengnya ngalawan lautan. Jadi aya naon di benteng eta gitu. Benteng mah biasana elehna nya bupati, tapi eta di jero benteng aya naon? Bating jenggot. Dan lain sebagainya lah. Ya, itu ya. Jadi pemagisan yang tidak bisa masuk nalar zaman sekarang, tapi udah kejadian. Betul. Untuk negara-negara luar yang salut lah, bukan salut. Wah, bener. Negara-negara maju gitu ya. Negara maju yang jatuhnya itu mungkin ya ada beberapa pihak yang berpikir ini negara ieu mah norak. Naon geus teu usum cenah mah gitu cenah. Dan geus aya alat-alat canggih teh kunaon teu bisa nyeun alat-alat canggih eta. Namun make eta bukan kami primitif, tapi ya Indonesia itu penuh dengan budaya. Benar intinya mah budaya. Nah, saya juga dulu sempat ngobrol dengan salah satu budayawan sebutnya Mang Aep Pancet dulu. Sehat Mang Aep, mudah-mudahan nonton. Nah, kata Mang Aep ini katanya budaya orang teh setik demi setik dijajah budaya luar. Contoh cenah. Contoh dari kesehatan we. Zaman baheula cenah. Misalkan aya naon setik ka paraji misalkan atau misalkan ti palitak ka tukang urut. Nah, ayeuna misalkan ka dokter. Padahal cenah nya intina mah kumaha nya jelema-jelema zaman baheula teh sarakti gitu intina mah. Terus habut bisa tersakti karena memang mungkin mindset ayeuna teh tergerus oleh perkembangan zaman teh ya, terus dimasukkan oleh budaya-budaya luar. Ya. Ciga naonnya contohna teh. Naonnya harita teh naon sih ceuk si Mang Aep teh? Anu mendingan mana cenah mendingan keneh ku tabib anjing di bala teh naon ngomongna teh nya?
Atau ka dokter yang ngeluarkan duit gede cenah cek Mang Aep teh geuning inget teu? Anjing. Ya pokoknya mah gitulah intinya mah. Cek Mang Aep teh justru bangsa orang teh orang-orang zaman dahulu di orang teh lebih sakti daripada teknologi, terus lebih naonnya mencek orang mah. Gitulah pokoknya mah aing pode. Gitu pokoknya mah cek Mang Aep teh. Karena sedetik demi sedetik budaya orang teh digerus oleh budaya luar gitu. Itu intinya mah karena mungkin eta salah satu penyebab kepercayaan nyalain kepercayaan atunya maksudnya teh percaya bangsa orang percaya terhadap pawang hujan teh semakin naonnya semakin sedikit gitu ngerti teh. Karena itu budaya luar yang mau masuk gitu ke Indonesia. Ya mungkin kepercayaan pada mereka itu ya pada pihak-pihak ya sosok-sosok seperti itu ya ternodai sama salah satunya kemarin yang di Sumedang itu. Oh, kunaon Teres Sumedang? Pangeran. Siana saya tahu ini lah. Siana. Raikkonen. Padahal Godwill ini di bawah nama Raikkonen. Godwill teh naon teh Arimbi. Gitu nya. Ya, siga kuncen, geus tidak dipercaya. Siga pawang hujan. Tong ka eta lah. Di circle ieu we, imah lah. Di keluarga we lah. Kata pamali itu sudah dianggap ada lain dosa. Ya, lain dosa, naon si pamali gitu. Tapi kan di pamali itu ada makna tertentu gitu. Misalnya entong sare 5 di jam 5 tepikeun ka magrib. Tong kagok tong sareupna cek pamali. Padahal lain pamali. Tidak baik untuk kesehatan. Betul. Cuman ku disisieuna teh kan ku pamali. Mungkin ya budak baheula mah sieun kata pamali. Aya budak ayeuna mah tong ka pamali. Mali budedeh ku koko busa oge nyarekan mah dicarek deui gitu. Padedi oge ngabanjurnya. Padedi ge ngabanjur ditungguan. Banjuran 2 kali lah. Kan can sih gara mah can ngabanjur. Ya can ngabanjur can kabar. Nah jadi urang kada ingat. Maksudna cek Mang Aep teh kieu. Nya maksudna teh orang-orang zaman baheula kolot urang itu sakti teh kieu. Siga tadi maksudna teh siga pamali nya. Ulah cicing di lawang pantau pamali cenah. Teh kan jodoh. Ya jodoh. Teh kan berarti kolot urang teh bukan berarti ngasau non teh ngaluihan Allah gitu lain maksudnya teh. Tapi dengan halus ngalarang mun ceuk ayeuna mah mah itu lah dirinya ngalangan meureun eta mah kasar. Lebih menjaga baheula mah. Terus siga imah kudu mali ka kulon misalkan teh. Ya. Karena itu teh emang aya hitung-hitunganna lain semata-mata magis, lain cek Mang Aep teh. Terus siga masalah hujan. Kolot baheula mah dihitung hujan teh. Aya kalender Sunda. Lain kalender Sunda nu ngaranna teh kalender naon gitu nya. Biasana anu bisa kanu eta mah petani. Ya. Jadi siga ngaramal gitu teh. Jelema baheula mah lain ngaramal, ngitung siga poe Senin, Selasa, sabaraha kan itu aya hitunganna. Nah, cuman itulah yang sedikit demi sedikit itu menghilang. Ya. Lain masalah dukunnya. Lain masalah dukun. Karena eta mah hitungan eta. Bener kan? Hitungan kejadian alam. Lain magis, lain gitu. Lain jeung baheula mah kan alamna masih kene orisinil. Masih ayeuna. Bener. Jadi patokanna teh mun misalna bulan ieu hujan, ya pasti terus bulan eta hujan. Pergeseran deui naon deui gitu. Ya, bener. Dengan kata lainna, petani panen poe ieu bulan ieu nya kabeh panen bulan ieu. Karena memang hitungannya akur jeung cuaca. Gitu. Anu bisa eta mah biasana gitu di kalangan petani. Anu bisa eta mah. Oke, nya ternyata memang cukup menarik ya nya obrolan di masalah penghujan nepikeun ka kana budaya zaman baheula nya memang karena itu ada kesinambungan merenya dari antara penghujan dan juga meureun dan budaya juga gitu. Mungkin beberapa pihak memang mengatakan bahwa pawang hujan ini adalah salah satu dari kebudayaan kita nya. Tapi di pihak lain bahwa ada yang bilang mungkin itu musyrik cenanya, ada yang bilang. Nah, itu jadi intinya mah untuk dulur-dulur Mang Dragon TV yang memang percaya ya silakan percaya dengan kepercayaan kalian, dan juga untuk dulur-dulur Mang Dragon TV yang tidak percaya silakan. Jangan sampai ada pergesekan perdebatan sampai pertikaian gitu. Orang yang si babe, orang jujur, orang terpercaya sebenarnya mah terpercaya, tapi si babe percaya. Ya geus we, jadikan bahan diskusi terjadi pupusuhan, bener.
anjing pusuhan aing Oke, musuh. we geus Oh, kamera. kamera musuhan. Oh, terjadi pemusuhan pokoknya mah. Saya pokoknya mah untuk yang percaya silakan, yang tidak percaya silakan, itu saling menghargai pendapat masing-masingnya. Itu cukup ramai ya nya untuk masalah penghujan dia, tapi karena ya nge-spotting be. Penting gak nih balik wae. Itu saja mungkin untuk video Oraso kita kali ini ya. Sekali ini saya ucapkan terima kasih untuk Mang Dragon Milk nih ya, dan juga Mang Dragon nasi goreng, dan juga Dimsum 1402 ya. Ya itu saja ya mungkin, terima kasih sekali lagi untuk Mang Dragon Milk dan juga nasi goreng Mang Dragon, dan juga Dimsum 1402 ya, dan juga jangan lupa nih sandal Northpeak ya, langsung saja di follow IG-nya @northpeak.id. Di online shop ya, di online shop. Langsung saja di IG, di Instagram @northpeak.id ya, langsung. Nanti aya di si sofa-sofa teh boro rek make payletter teh gitu. Oh, wah, aya ge si Popeye ya, guys, si Popeye. Si Popeye. Si sofa-sofa teh. Wah. Oh, ada apa kita bisa apa? Make payletter, pengnanyakeun rek make payletter. Oke, orang tanyakan kadunungannya, ke orang tanyakan. Bisa gampang lah sama pokoknya mau misalkan butuh sandal halus, langsung saja cari di IG-nya @northpeak.id. Dan juga ini Dimsum 1402 ada IG-nya @dimsum 1402 ya. Dimsum 1402 nya. Itu saja mungkin untuk Oraso kita kali ini ya. Cukup menarik memang, intinya untuk dulur Mang Dragon TV yang percaya dan tidak percaya akan pawang hujan, silakan itu masing-masing, jangan sampai ada pertikaian, saling menghargai pendapat satu sama lain ya. Satu lagi Beh, Kita Indonesia, Bung. nah Tong sosokan lah maneh. Naon eta nya mana lahir di Indonesia nya terima we. Ini Indonesia. terima dengan budaya nanya, Terima dengan keindahan budaya Indonesia. karena jika suatu bangsa budayanya hancur, maka akan hancur juga bangsanya ya. Nah itu dia ya. Itu saja mungkin untuk video Oraso kita kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Sirian Sugondrong, YouTuber yang belum terkenal. Saya Babe Suhadi. Babe Suhadi ya, yang sudah dibabehkan oleh barudak. Tobat. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.